Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, marilah senantiasa kita memperkuat, memperkokoh, mempercantik, memperindah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan takwa itulah kita semua akan bisa selamat dari dunia sampai ke akhirat nanti. Hanya dengan jalan takwa itulah kita semua akan bisa hidup dengan tenang, dengan sejahtera, dengan sentosa nyaman, bukan saja di dunia sampai ke akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa Allah selalu mencurahkan kepada seorang manusia yang sangat dikasihinya, yang sangat dicintainya, yang sangat dimuliakan oleh Allah dan seluruh para malaikat dan seluruh makhluk-makhluknya. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ditakdirkan oleh Allah tanpa kita minta dalam perut rahim ibu kita. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat dinanti-nanti, umat yang sangat diagungkan, dimuliakan, karena dipimpin oleh seorang manusia yang agung dan mulia, yang Allah Subhanahu wa taala memujinya, yang Allah Subhanahu wa taala hanya mengangkat beliau dalam Isra dan Mi'rajnya dari seluruh nabi 124.000 nabi dan rasul. Maka hanya satu-satunya nabi yang Allah angkat dengan Isra dan Mi'rajnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat-umat terdahulu, saudara, ketika membandel, ketika menolak ajakan rasulnya, maka saat itu ketika nabinya, rasulnya saat itu mengangkat tangannya, maka turunlah azab. Maka turunlah azab di zaman kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya. Ketika nabinya diingkari, ketika nabinya tidak diikuti, membangkang kepada Allah dan kepada rasulnya, mengangkat tangannya, maka turunlah azab. Tetapi tidak dengan nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidupnya penuh caci, penuh maki, penuh hinaan dan fitnahan, maka nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangannya untuk mengutuk umatnya, untuk mendoakan jelek umatnya, saudara. Walaupun itu pernah terjadi, saudara, ketika klimaks dakwah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana dan sini ditolak, di sana dan di sini dicaci dan dimaki, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah harapan di Taif. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, bukan disambut tapi disambit, dikejar-kejar, dilempari oleh batu, saudara. Sampai saat itu ada malaikat yang bertanya kepada kanjeng Nabi, menawarkan diri untuk mengangkat gunung, akan ditimpakan kepada orang-orang yang telah melempari kanjeng Nabi Muhammad. Tapi apa jawab Nabi? Nabi tidak mengiyakan, malah Nabi berkata, wahai, aku ini diutus bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk memberikan petunjuk pada mereka. Lalu mengangkat doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu kasih, begitu rahmat, rahman dan rahimnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
akhlaknya yang begitu mulia dan tinggi, saudara. Maka doa terbaiknya, doa pamungkas Nabi akan Nabi angkat nanti di saat hari kiamat, di saat umatnya huru hara ketakutan dengan seluruh dosa dan khilafnya. Maka saat itu Nabi mengadahkan tangannya bersujud di hadapan Allah untuk membantu dengan syafaatnya. Maka Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat berdoa kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, agar umatnya tidak ada satupun masuk ke dalam jurang api neraka, saudara. Begitu keindahan akhlak Nabi. Sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika akhir hayatnya, yang dipanggil, yang dicari bukan anak dan istrinya, bukan cucunya, tapi yang dipanggil ummati, ummati, ummati. Dan kelak di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ditanya pun bukan istri, anak dan cucunya tercinta. Ketika dibangkitkan, aina Jibril ya ummati, di mana Jibril, umatku, umatku. Begitu cintanya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saja bersalawat kepada kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikat, dan malaikatnya bersalawat. Sebelum Allah menyuruh manusia, umat beriman bersalawat kepada Nabi, Allah memberikan statement bahwa Allah pun bersalawat kepada Nabi dan beserta para malaikatnya. Tidak cukup di situ, Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau sangat memiliki budi pekerti yang sangat agung dan mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, makanallahu li'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Maka Allah tidak akan menimpakan azab selama Nabi Muhammad ada, saudara. Ini kebesaran kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa seorang nabi dan seorang rasul dan termasuk Nabi Ulul Azmi, tapi ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya adalah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati-matian, saudara, tidak pernah berhenti, terus bersujud kepada Allah, salatnya sampai bengkak-bengkak, saudara, kakinya sampai bengkak, kelamaan bertakarrub kepada Allah, selalu berdoa, bukan dunia seperti kita, saudara. Mungkin kalau kita sholat, kalau kita tahajud, ada dunia yang kita sebutkan, ingin hajat terkabul, ingin sukses dan lain sebagainya. Nabi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa itu terus menerus untuk keselamatan umatnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, terus berjihad, terus berjuang. Akhirnya dakwah sampai kepada kakek moyang kita, dan akhirnya kita menjadi Islam. Inilah adalah nikmat yang terbesar adalah di dunia ini, adalah dengan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka berbahagialah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan fadlnya, dengan rahmatnya, adalah keagungan rahmat Allah dengan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, ketika Nabi Muhammad mati-matian terus menerus membela, mendoakan kita, lalu apakah yang pernah kita lakukan untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara? Jangan-jangan, saudara, Nabi Muhammad terus berjuang, terus berdoa mati-matian, terus sampai di akhirat nanti, di hari kiamat, terus menerus membela kita. Jangan-jangan kita ini selalu menyedihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Kalau ini terjadi, maka kesedihan Nabi Muhammad, kalau ini terjadi menjadi hati Nabi Muhammad sedih karena kelakuan kita, saudara, maka kita sangat-sangat memalukan, saudara. Apa itu diantaranya? Diantaranya kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak pandai bersyukur. Di antaranya Nabi Muhammad akan bersedih kalau kita tidak bersyukur, berterima kasih kepada kangjeng Nabi, dan tidak mau banyak-banyak baca sholawat kepada kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka pertama, banyaklah kita membaca salawat terus-menerus membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita membaca salawat, Allah akan membalasnya dengan 10 kali. 1 kali membaca salawat, Allah akan membalas 10 kali. Semakin banyak kita membaca salawat, semakin Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Nabi Muhammad memang tidak butuh doa kita, saudara. Nabi Muhammad tidak butuh dengan kita, kita butuh dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dan batinnya Nabi Muhammad sempurna, saudara. Karena Kangjeng Nabi sudah dilimpahi rahmat oleh Allah. Maka ketika kita rajin baca sholawat, maka seperti kita melempar bola ke dinding, saudara. Semakin banyak dan semakin keras bola dilempar ke dinding, maka akan semakin terpental kepada kita semua, saudara. Kalau kita pernah saat ini ada yang jenuh, ada yang galau, ada yang sedih dan sedih hidupnya, maka jangan pergi kemana-mana. Nggak usah pergi kemana-mana, ke tempat-tempat yang tidak Allah inginkan. Cukup ambil wudhu, kemudian kita sholat dan banyak baca sholawat. Insya Allah, Allah sang pelimpah rahmat, Allah yang memiliki kebahagiaan, Allah yang mutar balikan dunia ini dan segala isinya, dan Allah sanggup memberikan kepada kita kebahagiaan dan ketenangan, dan Allah sanggup memberikan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan memberikan kesedihan kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan kita menjadi umat yang bercerai-berai, saudara. Jangan mau kita hidup dicerai-beraikan. Kita harus bersatu. Jangan sampai saudara dengan saudara muslim tidak berdamai. Saudara muslim dengan saudara muslim saling mencurigai, saling suudzon. Nabi Muhammad SAW sangat bersedih hati. Oleh karena itu, bersihkan hati. Karena orang tidak akan pernah berhenti suudzon. Orang tidak akan pernah berhenti curiga mencurigai. Orang tidak akan pernah berhenti hasud kalau hatinya kotor terus. Oleh karena itu, bersihkan hati. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mencurigai. Nabi Muhammad tidak pernah suudzon. Nabi Muhammad tidak pernah melukai hati orang, hasud sama orang. Yang ada seluruh musuhnya dimuliakan, seluruh musuhnya disayangi, dan berapa banyak orang-orang kafir Quraisy dengan akhlak Kanjeng Nabi maka tunduk kepada Islam. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Banyaklah terus membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, dan terus-meneruslah kita saudara membersihkan hati kita. Karena ketika hati kita bersih, kita akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika hati kita bersih, terus membersihkan hati, maka kita akan memancarkan aura cahaya nur ilahi. Maka insya Allah akan bertemu dengan Nabi Muhammad minimal di dalam mimpi. Man ra'ani fil manami wa huwa yaqdi, kata Nabi, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu benar-benar melihatku. Fala yatamathalu syaitanu bi, karena setan tidak bisa menyerupaiku, katakan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di siang khatib Jumat hari ini, marilah khatib mengajar, marilah kita banyak-banyak terus membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai obat kita. Karena hati kita kadang indah, kadang tidak, kadang lempeng, kadang bengkok, dan kita tidak boleh mati dalam keadaan suul khotimah. Kita tidak boleh mati dalam keadaan galau terus memikirkan dunia yang penuh dengan bangkai ini, saudara. Kita harus mati dalam keadaan lurus. Kita harus mati dipanggil oleh Allah dalam keadaan tenang, hati yang bersih, hati yang tulus, dosa telah terampuni, semua kesalahan sudah dimaafkan, dan Allah memanggil dengan kalimat yang indah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Janganlah kita mati sekali-kali tidak membawa iman dan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu, untuk membersihkan hati, untuk selalu hati kita supaya bersih, rajinlah sekali lagi membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wal qur'an. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamara, asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tawhid wa asyhadu anna
محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل على الأنوار والصدق الأسرى والذرية الأطيب وبالفهم الباب اليسار سيدنا محمد الأحمد وعلى الأبصار وأصحاب الأحياء أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين اللهم صل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والكافرين والظالمين يا قوي يا متين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الصلاة الله أكبر الله